wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb yang telah menghimpun kita di majelis ini. Dialah Allah yang telah memberi kita nikmat yang begitu luar biasa. Kita disampaikan di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum kita, tilawah Quran kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya di bulan suci yang mulia ini. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini udah 2 hari yang cerah. Betul kan ya? Beberapa hari yang lalu dari pagi sampai malam hujan. Alhamdulillah hari ini cerah. Mudah-mudahan juga secerah itu pula masa depan kita. Sore hari ini kita bahas tema yang diberikan oleh panitia tentang benci jadi cinta. Perlu kita juga resapi bersama bahwa hati itu adalah tempat bersemayamnya berbagai macam rasa. Di dalam hati itu tentu bersemayam rasa suka, duka, sedih, bahagia, kecewa. Itu bersemayam di dalam hati. Termasuk juga bersemayamnya rasa cinta dan benci. Baik cinta yang benar maupun cinta yang palsu. Itu bersemayamnya juga di hati. Benci yang diperbolehkan, juga benci yang tidak diperbolehkan, juga bersemayamnya sama di hati. Maka hati punya sifat seperti yang Allah sampaikan dan Allah sebut sebagai qalbu, yang mudah berbolak-balik. Maka tidak sedikit kita mendapati orang yang awalnya cinta jadi benci, pun sebaliknya yang awalnya benci jadi cinta. Makanya kita bermohon kepada Allah di dalam doa kita, ya muqallibal qulub, wahai yang zat yang maha membolak-balikan hati. Rasa cinta itu bisa berubah jadi benci, sebagaimana rasa benci bisa berubah jadi cinta. Awalnya kita tidak menyukai majelis ilmu, itu bisa berubah menjadi suka dengan ilmu. Sama dalam berumah tangga. Saya dulu ketika menikah tidak suka dengan salah satu makanan yang disukai oleh istri saya. Apa itu? Kaki ayam. Apa namanya? Ceker. Saya nggak suka. Kenapa? Karena dari kecil saya nggak suka makan daging ayam. Jadi dari kecil nggak suka makan daging ayam, kecuali yang disembelih sendiri. Atau saya melihat sedang disembelihnya. Begitulah perasaan gitu. Tiba-tiba saya menikah dengan wanita yang justru salah satu makanan favoritnya ceker ayam. Disitulah adalah pilihan. Apakah kita akan tetap tidak menyukai makanan itu, atau berbalik menyukai. Dengan apa? Mencoba. Maka tidak sedikit di antara remaja hari ini, mohon maaf, menyukai asap rokok karena coba-coba. Setelah nyoba, enak nih, akhirnya suka. Dan ketika sudah suka, sulit untuk berubah lagi. Tapi tidak sedikit juga bapak-bapak yang awalnya merokok, suka dengan rokok, sehari bisa 1 bungkus, habis 2 bungkus, habis. Karena ada sesuatu bisa berubah. Begitulah perasaan. Sebagaimana juga
dalam keimanan. Iman lalu tidak beriman, lalu beriman, bahkan ada orang yang balik tidak beriman. Itulah lumrahnya hati. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita setelah Allah menunjuki kita dengan iman. Coba Bapak Ibu hadirin semuanya, apa jaminannya kita meninggal dalam kondisi iman? Tidak ada. Walaupun kita rajin pengajian, walaupun kita rajin ngaji, walaupun kita rajin ke masjid, tidak ada jaminan kita meninggal dalam kondisi membawa iman. Maka mari kita belajar tentang seorang sahabat yang agung, mulia, utama. Beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, di mana rasa benci dia bisa berubah menjadi cinta. Beliau adalah Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sosok yang begitu istimewa, luar biasa. Ini mau dikisahkan tentang berubah dari benci ke cintanya atau keutamaannya dulu? Ngomong dulu. Oh, benci ke cintanya dulu. Ya. Kisah tentang berubahnya hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari yang membenci Islam, membenci Rasulullah, menjadi sosok yang sangat mencintai Islam dan sangat mencintai Rasulullah. Itu memang ada beberapa riwayat. Yang masyhur adalah yang kemudian diabadikan dalam film Umar. Mas, pernah nonton? Ya. Di dalam film Umar itu kan dikisahkan bagaimana Umar itu masuk Islam. Ketika diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Umar itu keluar dengan membawa sebilah pedang. Jadi kalau dalam Islam, sejarah itu berdasarkan periwayatan. Bukan katanya, tapi ada jejaknya, periwayatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan Umar keluar dari rumahnya membawa sebilah pedang. Di tengah perjalanan, beliau berpapasan dengan salah seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Lalu kemudian bertanya kepada Umar, "Kemana engkau hendak pergi, wahai Umar?" Kata Umar, "Aku hendak membunuh Muhammad." Coba kebayang ya? Umar itu sudah membawa pedang, yang dari rumahnya sudah berniat mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana engkau Umar? Aku mau membunuh Muhammad. Di saat tidak ada seorang pun orang Mekah saat itu yang membenci Rasul, tapi terang-terangan mau membunuh Rasul. Yang lain hanya menyiksa, yang lain hanya mencemooh, yang lain hanya kalau kita mengintimidasi, tapi tidak ada yang benar-benar berani mau lantang membunuhnya. Siapa yang berani itu? Umar. Jadi coba kebayang nggak? Kalau ada orang yang sudah mau membunuh kita, itu sudah seberapa besar kebenciannya gitu. Sebenci-bencinya kita sama orang kan nggak sampai segitu gitu loh. Tapi begitulah Umar diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Lalu kemudian orang tersebut yang dari Bani Zuhrah tadi bertanya kepada Umar, "Tidakkah engkau khawatir dengan apa yang akan engkau terima dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah?" Kenapa? Karena tentunya Bani Hashim itu adalah kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan ke atas itu maksud keturunan nenek moyang, kakek, buyut dan seterusnya itu dari Bani Hashim. Kata laki-laki tadi, "Wahai Umar, tidaklah kamu takut dengan Bani Hashim? Kalau engkau membunuh Muhammad, maksudnya nanti Bani Hashim akan membunuhmu." Apa jawaban Umar? Umar menjawab, "Kenapa engkau begitu? Maksudnya kenapa engkau meragukan aku? Apakah kamu sudah berpindah dari agama nenek moyang kita?" Saking nggak mudah untuk berpindah gitu.
Umar ketika, kan kalau misalnya kita ditakut, kamu nonton gini-gini loh, dia itu punya gini-gini. Ya bener, iya. Gitu. Umar ketika ditakut-takutin malah, kamu sudah masuk Islam ya? Maksudnya begitu gitu. Lalu kemudian orang tersebut bilang sama Umar, wahai Umar, maukah aku beritahu berita yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih heboh lagi, yang lebih besar lagi? Kata Umar, apa itu? Wahai Umar, tidakkah engkau tahu iparmu dan saudari perempuanmu telah berpindah kepada agama Muhammad? Coba kebayang ya Bu, kita nih mau ngebunuh seseorang, tiba-tiba dikasih tahu keluarga kita sendiri justru pengikut orang tadi. Itu yang awalnya mau berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Umar langsung berbalik arah menuju rumah adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Itu yang masyhur kita dengar riwayatnya. Lalu kemudian dikisahkanlah ketika Umar mau masuk ke rumahnya Fatimah, di rumah Fatimah dan suaminya itu ternyata sedang belajar Al-Quran, belajar Islam, sedang dibacakan Islam. Oleh siapa? Oleh Khabbab Al-Arat bin Al-Arat. Khabbab salah satu sahabat Nabi yang hafalannya banyak, baca Qurannya bagus. Ada beberapa sahabat yang dipuji oleh Nabi terkait dengan hafalan dan bacaannya. Salah satunya Khabbab, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, Khabbab itu sedang mengajari adiknya Umar. Barulah kemudian kita mendengar kisahnya bagaimana Umar ketika itu menemui Fatimah sedang menyembunyikan satu lembaran suhuf. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bedanya hadis dengan Al-Quran. Kalau hadis itu tidak pernah Nabi meminta untuk dihafal. Jadi nggak pernah Nabi itu menyuruh sahabat untuk menghafal. Tapi untuk urusan Al-Quran, setiap satu ayat turun, berapa ayat pun yang turun, satu surah yang turun, selalu Nabi meminta sahabat untuk dua. Satu, menghafal. Dua, menulis. Makanya kemudian disebut suhuf-suhuf. Ada yang ditulis di kertas, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di macam-macam. Yang saat itu kita belum terlalu banyak kertas, karena teknologi kertas kan dari Cina. Jadi ketika itu ayat turun, Nabi meminta hafalkan, masukkan ayat ini setelah ayat ini. Jadi urutannya sudah Nabi sampaikan dan para sahabat menghafal. Makanya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, kumpulan dari catatan-catatan para sahabat Al-Quran itu disimpan di rumahnya putri Abu Bakar, Aisyah. Begitu juga ketika zamannya Umar. Lalu barulah di zamannya Utsman catatan-catatan tadi dibukukan. Jadi penulisan Al-Quran sejak zaman Nabi, tapi dibukukan dalam bentuk mushaf itu di zaman Utsman bin Affan. Makanya Quran yang sekarang kita pegang itu adalah Quran mushaf Utsman. Nah, kembali ke kisah Umar. Ketika mendengar adiknya dan iparnya ini sedang membaca sesuatu, Umar datang. Lalu mereka bertiga, jadi Fatimah, suaminya, dan Khabbab, berusaha menyembunyikan apa yang kamu baca tadi. Tidak ada, bohong kamu. Dan Umar mengetahui Fatimah sedang menyembunyikan catatan atau tulisan Al-Quran itu di belakang bajunya, di balik bajunya. Terlihat oleh Umar apa itu. Kata Fatimah, tidak pantas orang yang tidak suci memegang ini. Makanya kemudian ada beberapa riwayat Umar pun mengambil air dulu untuk bersuci. Barulah kemudian membuka lembaran itu dan ternyata yang dibaca adalah surah Toha.
ayat 1 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Kita itu, Bu, kalau membaca Al-Qur'an, rasa-rasanya biasa aja. Betul ya? Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kayaknya biasa aja. Tapi bagi orang yang mengerti bahasa, tidak semua orang Arab, tapi yang mengerti dan paham tentang bahasa, balaghah tentang bahasa Arab, akan merasakan betapa pilihan ayat demi ayat ini sangat luar biasa. Lalu kemudian seketika Umar luluh hatinya, lalu kemudian dia mengatakan, sungguh indah dan sungguh mulia perkataan ini. Tidak berhak disembah kecuali yang mengucapkan kata-kata indah ini kecuali Allah Ta'ala. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Jadi perubahan hati Umar yang awalnya membenci Islam, membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya beberapa menit, nggak sampai berapa hari, apalagi berbulan-bulan. Enggak, hanya beberapa menit. Dia jalan mau membunuh Nabi, tiba-tiba diberikan kabar adiknya masuk Islam. Dia balik arah menuju rumahnya adiknya, lalu kemudian membaca surah Toha yang sedang dipegang oleh adiknya, langsung luluh. Apa pelajarannya dari kisah ini? Satu, selama itu manusia yang punya hati, maka jangan pernah berputus harapan bahwa dia tidak akan berubah. Jangan. Selama dia manusia, masih punya hati, masih punya kesempatan berubah. Jangan berputus asa. Kenapa? Yang kedua, bahwasannya yang namanya perubahan itu bukan ditentukan oleh manusia, tapi Allah yang menghadirkan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Buktinya Umar yang awalnya di pagi hari itu membenci Nabi, tiba-tiba menjelang siang luluh hatinya, hanya membaca 14 ayat di surah Toha. Coba, kita sudah berapa ayat yang dibaca di Ramadan ini saja? Sudah berapa juz yang kita baca? Ada nggak perubahan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ketika tadi malam ngobrol sama istri, sama anak-anak, kaget juga. Ternyata anak-anak itu bacaannya jauh lebih banyak. Anak saya yang kedua, yang perempuan, itu sudah 2 kali khotam. Jadi target dia seminggu 1 kali khotam. Jadi sekarang sudah 2 kali khotam, lebih dari target. Kan baru hari ke-11 kan? Kalau yang Senin mulainya berarti hari ke-12. Kita berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran di Ramadan itu. Lalu adakah perasaan yang berubah di hati kita ketika kita membaca? Nah, Umar bin Khattab ketika beliau mendapati secarik, ini belum 1 surah gitu, baru 14 ayat, apalagi 1 juz, apalagi 30 juz, enggak. Tapi ketika hati dia bersih, dia akan punya kemudahan untuk menerima kebenaran. Padahal kan kalau sama Abu Jahal, Umar itu masih, kalau bahasa kita mah baris paman. Kenapa? Karena ibunya Umar itu kakak tertuanya Abu Jahal.
Jadi masih saudaraan. Tapi kita tahu bahwasanya yang namanya Abu Jahal juga pernah mendengar Al-Quran. Bahkan sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Tapi kenapa tidak masuk Islam? Betul kan? Itulah hati orang. Makanya kita bermohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah untuk apa? Kalau sudah Allah berikan hidayah, ya Allah tetapkan aku dalam hidayah itu. Jangan dibolak-balikan lagi kepada kekufuran. Lalu kemudian Umar bilang, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Kira-kira Fatimah takut nggak? Takut lah. Kenapa? Udah bawa pedang mau membunuh Nabi, tiba-tiba di mana Muhammad? Kata Fatimah, aku tidak akan memberitahumu. Di mana Muhammad? Aku tidak akan memberitahumu. Demi Allah. Sampai kemudian berulang-ulang, kemudian keluarlah Khobab, tadi yang sedang mengajarkan Fatimah dan suaminya Al-Quran. Demi Allah, Umar, aku akan mengantarkanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mengantarnya adalah Khobab. Dan ketika Khobab mengantar Umar, Nabi sedang berkumpul di Darul Arqam. Tahu Darul Arqam? Rumahnya Arqam. Dari itu rumah, Arqam itu nama sahabat, Arqam bin Abi Arqam, di Bukit Sofa. Jadi yang sekarang ya, sudah nggak ada, di Bukit Sofa. Umar datang, tadi masih ingat nggak? Umar bawa apa? Bawa pedang. Dan kita tahu orang Arab kalau di pinggangnya sudah bawa pedang, itu berarti mau perang, mau berantem. Karena memang niatnya Umar di awal mau membunuh Nabi. Kira-kira. Dan kita tahu Umar itu salah satu orang Quraisy yang begitu bencinya sama Rasulullah dan Islam. Melihat Umar datang, kira-kira respon para sahabat yang sedang ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam gimana? Dan Umar sedang memegang pedang, kan jalan, dan Umar jalannya cepat, badannya tinggi, pedangnya panjang. Kemudian banyak sahabat yang bilang, ya Rasulullah, itu Umar sedang menghunus pedangnya. Maka Hamzah, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada apa dengan kalian? Maksudnya kenapa takut dengan Umar? Ada apa dengan kalian? Umar datang. Kata Hamzah apa? Bukalah pintu untuknya. Kalau dia ingin kebaikan, akan diberi kebaikan kepadanya. Kalau dia ingin kematian, kami akan bunuh dengan pedangnya. Sama-sama apa istilahnya? Kesatria. Kan kita tahu Hamzah itu adalah sahabat Nabi dan juga pamannya Nabi yang jago perang, seperti halnya Umar. Maka akhirnya Nabi meminta kepada sahabat, biarkan dia masuk. Ketika masuk, itu Hamzah sudah memegangi apa namanya itu? Kerahnya Umar. Mau apa engkau kesini? Tapi Umar diam, karena memang niat Umar bukan untuk berkelahi, bukan untuk melanjutkan niat awal dia membunuh Nabi, tapi justru sebaliknya, Umar untuk menghadap Nabi. Dan akhirnya betul, ketika Umar masuk melihat Nabi, langsung tersungkur di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya dalam hitungan nggak nyampe 1 hari. Di hari yang sama, kita coba untuk berubah perlu berapa lama? Lama banget. Untuk dari tadinya tidak rajin baca Quran menjadi rajin baca Qurannya perlu mungkin bertahun-tahun. Dari yang awalnya nggak suka duha menjadi suka sholat duha, itu mungkin perlu bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit kita baru sadar setelah usia senja. Di masa muda kita lupa dengan Allah.
Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Tapi bahasa kita kemana aja selama ini? Dan Umar yang merasakan itu. Selama ini dia memusuhi Nabi, kemana saja Umar ini? Umar berkata kepada Nabi, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Umar pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kira-kira respon para sahabat yang awalnya ketakutan itu? Langsung memeluk Umar, langsung, wah, suasananya berubah. Kebayang gak sih? Anda berada di tempat yang sedang dikucilkan oleh seseorang dan banyak orang di situ, tiba-tiba orang yang kalau kita mungkin premannya di situ tiba-tiba mendukung kita. Oh, itu kita seneng banget kan? Kenapa? Punya pelindung. Begitulah kisah Umar dalam satu riwayat. Meskipun kisah tadi itu oleh sebahagian ulama hadis dikatakan doif, lemah. Tetapi menurut ulama yang lain, kisah tadi itu dikuatkan salah satunya oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa beberapa ulama berpendapat hadis itu sahih. Sebagian lagi berpendapat tidak sampai sahih, tapi hasan. Hasan itu di atasnya doif, tapi masih di bawah sahih. Tetapi dalam kaidah hadis, untuk persoalan kualitas hadis, walaupun doif, para ulama masih bisa dan membolehkan mengambil hadis doif untuk hal-hal yang sifatnya keutamaan, bukan tasyri', bukan dalam menentukan hukum halal haram. Para ulama hadis kalau untuk menetapkan halal haram harus dengan hadis yang sahih, minimal hasan. Tidak boleh menggunakan hadis doif. Tapi kalau untuk ibrah, keutamaan-keutamaan yang tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, para ulama masih membolehkan menggunakan hadis doif. Nah, kisah tadi pun khilaf. Masih ada yang mengatakan itu sahih. Jadi doifnya menurut sebahagian ulama. Jadi kita tidak boleh serta-merta, itu doif loh, nggak boleh dipakai. Ya menurut siapa dulu? Kita harus cek lagi menurut ulama yang lain bagaimana. Karena dalam urusan periwayatan itu bisa terjadi khilaf atau perbedaan pendapat. Sama seperti penentuan awal akhir Ramadan. Tidak boleh kita lantas menyebutkan bahwa ini sesat, ini sunnah, ini bid'ah. Kenapa? Karena memang terjadi perbedaan. Ada yang menggunakan hisab, ada dalilnya. Ada yang menggunakan ru'yah, yang menggunakan matla', ada juga hadisnya. Ada juga yang menggunakan ru'yah tapi bersifat umum, global, itu juga ada hadisnya. Makanya kemudian ada 3 metode dalam penetapan awal akhir Ramadan. Yang menggunakan hisab kemarin memulai dari hari Senin. Yang menggunakan ru'yah lokal atau menggunakan matla' wilayah per wilayah, itu sebagian ulama Imam Syafi'i memulainya hari Selasa. Dan yang menggunakan ru'yah global, ini jumhur ulama selain sebahagian pendapat Imam Syafi'i, imam-imam yang lain menggunakan ru'yah yang sifatnya global. Maka jatuh di hari Senin, sama seperti yang menggunakan hisab. Tapi masing-masing ada dalilnya. Kembali kepada keyakinan kita, pilihan kita. Nah, sama dengan kisah ini. Pun kalaupun ini doif, tetap masih bisa dipakai. Untuk apa? Ibrah, pelajaran dan keutamaan. Mengambil fadilah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berubahlah hatinya Umar dari benci menjadi cinta. Maka sekali lagi
jangan pernah berputus harapan terhadap seseorang selama dia manusia dan pasti punya hati. Jangan pernah jangan pernah berputus harap kalau dia tidak bisa berubah. Jangan. Insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah dia pun bisa berubah. Umar saja yang begitu membenci, bahkan mau membunuh Nabi, tiba-tiba bisa langsung berubah atas izin Allah. Maka kita pun begitu. Kita pun jangan lantas membenci sesuatu berlebihan. Membenci seseorang berlebihan. Karena bisa jadi yang dulu kita benci, sekarang kita cinta. Yang dulu kita dukung, sekarang kita tolak. Yang dulu kita tolak, sekarang kita dukung. Begitulah hati berbolak-balik. Nah, ketika sudah masuk Islam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan Umar bin Khattab? Yang pertama, Nabi sampaikan bahwa Umar itu adalah penduduk surga yang sedang berjalan di muka bumi. Coba kira-kira ada nggak kita? Umar itu disampaikan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi bermimpi, seolah-olah aku sedang berada di surga, kata Nabi. Dan mimpi Nabi pasti benar adanya. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana di surga itu. Lalu kemudian aku pun bertanya, Nabi bertanya kepada wanita itu, milik siapakah istana ini? Kata wanita itu, milik Umar bin Khattab. Maksudnya, kebayang, Umar yang masih hidup, surganya sudah ada untuk Umar. Istananya sudah dibangun oleh Allah untuk Umar bin Khattab. Bahkan sudah ada label namanya gitu kan. Kalau kita udah ada kaplingnya. Istananya siapa? Umar. Pertanyaannya, coba sebut nama kita. Ada istana kita kan? Belum tahu gitu kan. Jadi sebelum wafatnya saja, Umar itu sudah diberitahu ada istana yang diperuntukkan untuk Umar bin Khattab. Dan apa kata Nabi? Aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh dari istana itu. Maksudnya apa? Nabi tidak berani untuk mendekati istana tadi. Kenapa? Karena Nabi ingat bahwa Umar itu pencemburu. Ingat loh, ketika kita menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq, apa kecemburuannya Umar terhadap Abu Bakar? Ada dua tuh. Satu, ketika perang Tabuk, Umar membawa setengah hartanya. Tujuannya apa? Bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar. Kenapa? Karena selama ini Abu Bakar selalu the best gitu loh. Tapi ketika sudah datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar langsung kepek gitu kan. Bahasa kita, waduh nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Yang kedua, ketika Abu Bakar wafat, maka permintaan kepada Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu sudah berniat kalau wafat dikuburnya di mana? Bertiga bersama Nabi dan ayahnya. Tapi Umar sangat pencemburu. Umar, wahai Aisyah, izinkan aku dikubur di situ. Makanya kemudian ketika Abu Umar wafat, dikuburnya yang seharusnya itu menjadi kuburnya Aisyah. Maka Nabi mengatakan, aku pun menjauh dari istana itu. Takutnya Umar cemburu. Lalu Umar ketika mendengar Nabi bersabda itu, mana mungkin aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Jadi begitu luar biasanya Umar. Bahkan di riwayat yang lain Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an mengatakan iftah. Nabi SAW bersabda iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Jadi ketika Umar datang, kata Rasulullah kepada Abu Musa al-Ash'ari, bukakan pintu untuk Umar dan berikan kabar kepadanya bahwa dia masuk surga. Jadi penduduk surga yang masih hidup itu salah satunya adalah Umar bin Khattab.
Kira-kira kita bisa nggak ngejar? Dan itu real. Dua, Umar itu saking luar biasanya wibawa yang dimiliki oleh Umar. Sebelum masuk Islam dan juga setelah masuk Islam, itu tetap punya wibawa. Sebelum masuk Islam, Umar ditakutin oleh orang Islam. Setelah masuk Islam, Umar ditakutin oleh orang kafir. Bahkan Umar itu tidak hanya ditakutin oleh orang kafir, oleh orang musyrik, bahkan setan pun takut sama Umar. Coba, kira-kira setan takut nggak sama kita? Boro-boro takut, malah, wah ini ada kawan nih, gitu kan? Ada teman, gitu kan? Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, Nabi SAW bersabda, Inna syaitan, sesungguhnya syaitan yufrik, berlari, min Umar, dari Umar. Jadi setan itu kalau jalan ketemu Umar dia lari. Dan hanya Rasul yang tahu, karena tidak ada pun satupun manusia yang bisa melihat setan. Tapi Nabi bisa dengan informasi dari Allah melalui malaikat Jibril. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya setan berpapasan denganmu, maka dia akan mencari jalan lain selain jalan yang kau lalui. Itu seperti kita lagi musuhan, ketemu dengan orang gitu kan, mau ketemu, ada orang itu, balik lagi gitu. Saking apa berwibawanya Umar. Wajar makanya kemudian wibawanya Umar itu bisa meliputi negeri-negeri yang dulu di zamannya Abu Bakar belum berhasil ditaklukkan. Apa itu? Persia. Jadi takluknya negeri Persia itu di zaman Umar bin Khattab. 3. Tidak hanya Umar itu ditaklukin oleh setan, Umar itu ternyata, saya baru tahu ketika SMA baca buku sirah, Umar itu ada di dalam doanya Nabi sebelum Umar masuk Islam. Apa maksudnya? Jadi tidak ada satupun sahabat Nabi yang masuk Islam yang diawali dari doa itu kecuali Umar. Dalam sebuah riwayat ada 2. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzainir rajulain. Kata Nabi, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari yang engkau pilih, engkau cintai dari 2 laki-laki ini. Siapa dia? Abu Jahal, atau bi Umar, atau Umar. Jadi Nabi itu melihat 2 sosok ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau di antara mereka ini masuk Islam, Islam itu akan kuat. Dan kita tahu saat itu Islam begitu lemah. Banyak di antara mereka yang disiksa, diboikot, dan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, Nabi melihat pada 2 sosok. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar. Dan Nabi mendoakan, ya Allah, muliakan dan kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara 2 laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar. Dan kata periwayat hadis ini, wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Dan di antara 2 laki-laki ini yang dicintai oleh Allah adalah Umar. Kenapa? Karena Umar yang masuk Islam, sementara Abu Jahal tidak. Tidak hanya itu, di riwayat yang lain Nabi juga berdoa, Allahumma a'izzal islama bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar, dengan masuknya Umar. Jadi kalau yang di awal, yang di depan, tadi yang di atas, ini doa yang sifatnya 2 orang. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu laki-laki di antara 2 laki-laki ini. Tapi di kesempatan yang lain, Nabi itu lebih condong kepada Umar.
Ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya Umar. Maka ketika Umar datang, kira-kira Nabi sudah tahu belum? Jadi ketika tadi Hamzah menarik bajunya Umar ketika Umar dibukakan pintu dan para sahabat saat itu ketakutan, berarti Nabi itu sudah tahu bahwa berarti yang Allah cintai adalah benar nih, Umar. Umar datang untuk masuk Islam. Begitu luar biasanya, dirindukan oleh Nabi. Coba kita dirindukan nggak? Allahu a'lam. 4. Apa keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab setelah beliau masuk Islam? Tentunya sebagaimana doa Nabi tadi, Islam menjadi kuat oleh 2 orang sebenarnya. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua Umar. Dan kuatnya kaum muslimin dengan 2 orang sahabat ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mazilna aizatan mundu aslama Umar." Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Jadi sejak masuk Islamnya Umar, mereka para sahabat itu merasa jauh lebih confident. Ya bukan tidak confident sebelum sebelum Umar masuk, tapi jauh lebih confident. Maka sejak itulah para sahabat Nabi yang lain lebih berani mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Sebelum ini enggak. Yang berani terang-terangan hanya beberapa. Salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu sahabat yang berani secara terang-terangan untuk mendakwahkan Islam di depan Ka'bah. Dan ada kisah menarik ketika Umar masuk Islam. Jadi setelah Umar masuk Islam, putranya Umar siapa? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Beliau saat itu masih kecil, mengikuti ayahnya Umar. Apa yang dilakukan setelah masuk Islam? Dia bertanya kepada kaum muslimin, siapa di Mekah ini yang termasuk, kalau kita nyebutnya apa, konten kreator, penyebar isu yang kalau dia sudah menyebarkan isu berita, pasti seantero Mekah tahu. Disebutkanlah satu nama, saya lupa namanya, nanti boleh dicari. Maka Umar pun langsung mendatangi laki-laki itu. Jadi Umar itu setelah masuk Islam bukan sembunyi-sembunyi gitu loh, tapi justru mencari siapa yang kira-kira ini orang paling bagus dalam menyebarkan berita agar menjadi hot news. Maka didatangilah laki-laki itu lalu mengatakan, gampang ya, aku sudah masuk Islam, aku sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Digituin, pergi, dikejar, aku sudah masuk agamanya Muhammad. Sampai begitu. Dan sejak itu si laki-laki tadi itu berdiri di depan Ka'bah, lalu kemudian teriak bahwa Umar sudah masuk Islam. Dan Umar sempat dipukulin, berantem. Dan kita tahu Umar kuat gitu kan, berantem. Dan sejak itulah kemudian Allah mengizinkan Nabi untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Dengan apa? Dengan melakukan masirah. Tahu masirah? Kalau kita pawai. Jadi Nabi dengan para sahabat kemudian diperintahkan oleh Allah untuk pawai, fasda bima tu'mar, untuk menampakkan keislaman mereka. Jadi kan sebelumnya hanya sembunyi-sembunyi.
di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kadang sholat pun sembunyi. Gitu. Tidak ada yang berani untuk menampakkan keislamannya. Setelah Umar masuk Islam, justru para sahabat bersama Nabi membagi dua kelompok. Kelompok yang pertama dipimpin oleh Umar, kelompok yang kedua dipimpin oleh Hamzah. Lalu kemudian mereka dari dua arah datang ke Ka'bah, lalu tawaf. Dan kita tahu di saat itulah kemudian Abu Lahab dan istrinya menghalangi, membarikade ya, pawainya Nabi dan para sahabat dengan kalau kita disebutnya ranting-ranting yang dibakar. Maka turunlah surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw wadab, dan seterusnya. Sejak kapan itu? Sejak Umar masuk Islam. Saking Umar itu punya peran yang membuat kaum muslim itu menjadi lebih confident gitu, untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Kenapa? Ada Umar. Coba kalau kita berada di tempat yang minoritas, bahkan mungkin kita sembunyi-sembunyi gitu. Itu keutamaannya Umar bin Khattab. Makanya wajar Allah sudah membangunkan istana di surga. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, dan kekuatan itu digunakan untuk membela Islam. Maka kita juga begitu, Pak Bu. Kalau kita punya kekuatan, jadikan kekuatan itu untuk membela agama Allah. Kalau kita punya harta, maka jadikan harta itu untuk membela agama Allah. Kalau kita punya kekuasaan, jadikan kekuasaan itu untuk membela agama Allah. Saya tuh kemarin ke satu daerah di Kalimantan. Ada masjid megah sekali. Luas masjidnya itu. Saya ketika ngisi manasik di situ, Masya Allah, saya bilang, ini masjid luas banget, Masya Allah. Tapi saya lihat warganya biasa aja gitu kan. Bukan perumahan elit seperti di sini gitu kan. Biasa aja. Saya bilang, ini siapa yang bangun seperti itu? Pas nanya, iya Ustaz, ini ada seorang pengusaha membangun masjid ini. Terus saya tanya, habis berapa? Tebak Ustaz. Saya menduga paling 20 sampai 50 M. Kalau masjid ini habis berapa? Saya nggak tahu. Saya kira karena saking megahnya, mungkin ya, saya nggak tahu perencanaan kan gitu kan, penaksiran. Pokoknya seingatnya saya aja, ini paling 20 sampai 50 M miliar. Apa jawaban beliau? Enggak Ustaz, lebih. Berapa? 120 miliar. Itu dari satu orang. Makanya kalau kita punya harta, gunakan harta itu untuk membela agama Allah. Masya Allah, saya bilang tuh luar biasa ini orang itu. Pengusaha apa dia itu? Tambang Ustaz. Oh, pantas duitnya banyak. Tambang. Kemarin baru beli pesawat dia. Harga 1,4 triliun. Saya bilang wajar lah gitu kan. Kalau duitnya triliunan, 120 itu kecil banget gitu. Kecil. Ya sama kita dengan infak 100, uang kita 10 juta gitu kan. Begitulah. Nah, Umar itu mungkin hartanya nggak banyak gitu loh. Tidak sebanyak Abdurrahman bin Auf, tidak sebanyak Abu Bakar As-Siddiq, tidak sebanyak Utsman bin Affan, tapi tetap dia kaya. Umar itu kaya, punya harta yang banyak, maksudnya tidak seperti sahabat yang lain, seperti Ali bin Abi Thalib yang Allah berikan takdir yang rezekinya hartanya tidak banyak. Abdullah bin Mas'ud yang tidak banyak. Umar ada, tapi nggak sebanyak Utsman. Makanya Umar dengan harta dia tetap berjuang, tapi dia punya kekuatan selain harta. Apa itu? Wibawanya, kekuasaan di tangannya. Dan itulah yang digunakan oleh Umar ketika masuk Islam, sampai kemudian membuat kaum muslimin itu menjadi tenang. Apalagi keutamaan beliau. Beliau itu ternyata diberikan oleh Allah keutamaan berupa ilmu, ilham. Makanya
para ulama banyak mengambil fatwa-fatwa, ijtihad-ijtihad, salah satunya dari Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapatkan ilham, diberikan oleh Allah ilmu yang begitu luar biasa, petunjuk yang luar biasa. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umar bin Khattab adalah orangnya. Makanya dalam sebuah peperangan, saking keutamaannya menjadi waliullah Umar itu, Umarnya ada di Madinah, itu bisa menyeru pasukan kaum muslimin yang ada di Syam. Tidak mungkin kecuali atas izin Allah. Begitu juga ketika Amir Mesir yang mau membangun masjid, meluaskan masjid dan harus menggusur rumah seorang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu protes, tidak mau, lalu kemudian berangkat ke Madinah menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa yang diberikan oleh Umar kepada Amr bin As yang menjadi gubernur Mesir saat itu? Hanya sepotong tulang, lalu digaris, diberikan garis lurus oleh pedangnya Umar. Berikan ini kepada gubernurmu. Orang Yahudi itu berikan aja. Dia pasti ngerti apa yang aku maksud. Saking begitu luar biasa Umar bin Khattab. Dan betul, Amr bin As ketika menerima tulang, cuma tulang ya, gubernur dapat tulang dari kepala negara. Yang nggak ada tulisan apa-apa, cuma ada garis, bekas garis dari pedangnya Umar. Langsung apa yang dikatakan oleh Amr bin As? Langsung rumah itu dibangun kembali oleh Amr bin As, tidak jadi. Maksudnya apa? Umar sudah menasehatiku agar aku bertindak adil seperti garis ini. Itulah ilmu yang tidak semua khalifah di zaman itu, baik itu Abu Bakar, Utsman maupun Ali, yang sekaliber Umar bin Khattab dalam urusan itu. Umar punya keistimewaan. Makanya Ibnu Qayyim menuliskan dalam kitabnya, beliau mengatakan, aku mengumpulkan fatwa-fatwa dari kalangan sahabat. Kurang lebih dari 130 sahabat Nabi yang aku kumpulkan fatwa-fatwanya. Kudapati dari mereka yang banyak berfatwa adalah, lihat, nama pertama siapa? Umar. Makanya dalam banyak kesempatan nasihat-nasihat Umar itu celup. Karena banyak berkhutbah, banyak memberikan fatwa, banyak memberikan ijtihad-ijtihadnya. Dan gak mungkin kecuali ilmunya banyak. Bagaimana dengan kita? Dari dulu sampai sekarang ilmu kita gak nambah-nambah. Urusan Ramadan aja, pertanyaannya masih itu-itu aja. Gosok gigi batal gak? Ya kan, kumur-kumur batal nggak? Itu dari dulu tuh. Berarti kan ilmu kita nggak nambah. Maka ini juga jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi ilmu oleh Allah, dan ilmu yang bermanfaat tentunya. Terakhir, yang keenam. Umar menjadi sosok sahabat Nabi yang begitu agung, mulia, istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya, karena Umar itu sudah diangkat oleh Nabi menjadi pembantunya Nabi di dunia. Wazir, kalau kita dalam terminologi kenegaraan, wazir itu menteri atau perdana menteri, mungkin lebih tepat. Wakil yang membantu Nabi mengurus negara. Itu siapa? Dua. Satu, Abu Bakar. Yang kedua, Umar.
Dari mana itu? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar." Jadi Nabi itu kalau ngomong mau ada utusan, mau ada delegasi, mau ada kunjungan dan sebagainya, mau pergi kemanapun, selalu mengatakan, aku, Abu Bakar dan Umar mau pergi. Selalu menyebut dua nama itu. Karena ternyata beliau berdua ini disebutkan oleh Nabi wazironi, dua pembantuku di dunia. Itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau malaikat kan nama malaikat Jibril, tapi kalau di kalangan manusia pembantunya adalah dua ini. Makanya ketika Nabi wafat, para sahabat itu khususnya muhajirin hanya dua. Abu Bakar memilih Umar, Umar memilih Abu Bakar. Sementara Ansar memilih yang lain, Sa'ad kalau tidak salah. Dan kemudian di Saqifah Bani Sa'adah, kalau kita umroh ya, di samping Masjid Nabawi sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita masuk pintu berapa itu berarti? 333, 332, 331, 3. Ya pokoknya paling ujung. Pintu berapa sih itu? Paling ujung kanan. Kan 333 itu tengah. Nah, ke sebelah kanan. Itu berarti yang kecil ya. 32 berapa gitu kan. Itu kan dulunya ada bangunan, sekarang rata, tapi ada satu mungkin separohnya masjid ini, nggak luas, mungkin sekeluas masjid ini, ruangan utama ini kecil, taman, tidak diganggu, tidak dirobohkan. Di situ masih ada pohon-pohonnya, rumput-rumputnya, perdu-perdunya, bahkan banyak burung-burung di situ bertengger. Di situ ada pelangnya, Saqifah Bani Sa'adah. Apa itu tempat pemilihannya? Abu Bakar. Ketika Nabi wafat, dan di situ Umar menunjuk memilih Abu Bakar, Abu Bakar memilih Umar. Jadi dua sahabat ini di hati Nabi itu sangat istimewa. Makanya ketika dua orang ini wafat, dikuburnya di mana? Di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ibunda Aisyah mengizinkan Umar? Karena Ibunda Aisyah tahu bahwa Nabi pernah mengatakan ini, bahwa wakilku di bumi adalah Abu Bakar, Umar. Maka Umar dan Abu Bakar pun layak di situ. Tapi kenapa Ibunda Aisyah tidak meminta dikuburkan di situ lagi? Kira-kira kenapa? Karena kata Ibunda Aisyah, aku tidak pantas lagi di situ. Karena di situ ada sosok Umar yang bukan mahramku. Paham ya? Begitu luar biasa itu loh. Kita jangankan mati, hidup aja nggak jaga gitu kan. Dengan siapa kita berjalan, gitu, bergaul dan sebagainya, bebas-bebas aja. Gitu. Itulah Umar. Makanya kemudian dalam urusan kenegaraan, Nabi itu selalu mewakilkan kepada dua orang ini. Kalau nggak Abu Bakar, Umar. Maka wajar setelah Nabi wafat, kenegaraan pun berpindah ke Abu Bakar, lalu kemudian ke Umar. Saking istimewanya Sayyidina Umar. Dan itu berawal dari mana tadi? Berpindahnya dari benci menjadi cinta. Ketika Umar mau wafat, Ali bin Abi Thalib datang menjenguk Sayyidina Umar. Jadi para khalifah Abu Bakar, Umar tidak meninggal di medan tempur. Berbeda dengan Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat Hamzah, itu gugurnya di medan perang. Abu Bakar dan Umar tidak, di atas ranjangnya. Ketika Umar sedang sakit, lalu kemudian dirasa sudah di ujung masa hidupnya. Kan kita tahu ya, kalau kita melihat orang sakit itu kan kelihatan dan terasa. Kalau misalkan sudah mendekati ajal, pegang aja kakinya. Kalau kakinya dingin, pahanya anget, nah itu sudah tanda-tanda tuh.
akan bergeser. Lalu kemudian Ali memegang bahu Umar, sambil mendoakan Umar saat itu. Ali mengatakan, engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu. Itu Ali bin Abi Thalib, ponakan Nabi, mantunya Nabi. Kata beliau, engkau wahai Umar tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu. Maksudnya apa? Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menyamai dirimu. Hatta aku, kata Ali, aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua sahabat. Siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Makanya Umar ketika wafat dikuburnya diizinkan oleh Ibunda Aisyah di kamarnya beliau. Makanya kalau kita berziarah, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk berziarah ke Madinah, ke makam Nabi. Kita mengucapkan 3 salam. Salam pertama kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kedua, assalamu alayka ya Abu Bakr. Yang ketiga, assalamu alayka ya Umar bin Al-Khattab. Kenapa? Karena di situ bersampingan. Cuma kelirunya kita sering salah mempersepsikan. Kan ada tiga apa ya disebutnya? Bukan 3 ruangan soalnya. 1 ruangan, tapi ada 3 kayak pintu. Dulu saya mengira di sini Abu Bakar, di sini Rasulullah, di sini Abu Bakar, di sini Umar, sini gitu. Ternyata setelah saya pelajari salah, bukan begitu. Ingat loh, makam itu menghadap mana? Kiblat. Kalau kepala ke sini, kaki ke sana, menghadap mana itu? Bukan menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat berarti ke sini. Karena ke sini kan, kiblatnya ke arah depan. Kan ini misalkan mimbar ya ke arah depan. Makam Nabi kan di samping ya, di samping sebelah kiri, sebelah sini. Maka nggak mungkin posisi mayat itu begini. Sementara kiblatnya ke sini. Sudah pasti kemana? Mayatnya ke sini, ngadepnya. Kepala di sini, kaki ke sini kan? Terus yang disebutkan oleh Nabi ketika Abu Bakar dikubur, itu kepala Abu Bakar ada di bahu selurusan dengan bahu Nabi. Berarti kalau ini makam Nabi, mohon maaf ini misalkan tubuhnya Nabi, maka Abu Bakar itu di sini mulainya. Dari bahu Nabi sini. Umar nggak mau menyamai Abu Bakar. Dia di bahunya Abu Bakar sini. Jadi kalau dari sini bukan kiri, tengah, kanan, tapi di tengah ke belakang. Jadi bukan, kalau dulu saya diajarkannya assalamualaikum ya Rasulullah di kolom pertama, assalamualaikum ya Abu Bakar kolom yang kedua, yang ketiga assalamualaikum ya Umar. Oh bukan, tapi di tengah itulah posisi makam itu. 3-3-nya ke sana gitu. Dan tidak mungkin orang itu dikubur di samping jenazah manusia paling mulia kecuali orang itu juga mulia. Itulah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Maka itulah keindahannya Umar. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan Umar. Sebelum masuk Islam, Umar itu begitu keras. Keras banget. Tapi setelah masuk Islam, lalu kemudian menjadi kepala negara, Umar itu menjadi sosok yang begitu lembut. Benar, Umar itu